Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya di sini kita akan mengadakan konseling individual. Nah, yang pertama tuh kita perkenalan terlebih dahulu agar nantinya kita bisa lebih akrab lagi. Kakak dulu lah, perkenalkan, nama kakak Saibah, kakak dari Universitas Lambung Mangkurat, dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, selanjutnya Pian. Perkenalkan, nama saya Nurtika. Nyarinya lagi. Ada apa? Perkenalkan, nama saya Nurtika. Dari kelas berapa Pian? Kelas 9 Dari MTS Ismaili. Nah, di sini kita akan kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan dari konseling individual tuh. Nah, konseling individual itu ialah terjadinya antara dua orang yang mana konselor membantu menyelesaikan permasalahan konselingnya. Nah, konseli itu ya Pian, konseli itu ya peserta didik atau siswa. Nah, konselornya itu ya kakak sebagai konselor di sini. Nah, selanjutnya itu kita membuat kesepakatan waktu terlebih dahulu lah. Nah, untuk kesepakatan waktu yang kita gunakan pada konseling individual ini 30 menit. Nah, apakah Pian setuju dengan kita akan mengadakannya konseling ini 30 menit? Setuju kah? Setuju. Nah, yang selanjutnya kakak akan menyampaikan ada asas-asas dari konseling individual ini. Kakak menggunakan dua asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, yang mana asas keterbukaan itu namanya juga terbuka. Jadi Pian harus terbuka dengan kakak. Jadi Pian harus percaya dengan kakak apa sih masalah yang sedang Pian alami. Nah, sedangkan asas kerahasiaan namanya juga rahasia. Jadi masalah Pian hanya kakak yang tahu. Jadi masalah Pian tidak akan sampai keluar, orang-orang tidak akan tahu gitu. Yang ketiga tuh kita kakak akan menjelaskan nantinya kakak menggunakan teknik shaping. Nah, yang mana teknik shaping itu ialah memunculkan perilaku baru. Mungkin nanti Pian bisa cerita apa sih masalah Pian, nanti kakak bisa bantu. Nah, masalah Pian apa? Malu dalam supan dalam apa dulu nih? Dalam mana? Disuruh ibu dia mana? Kamu coba buka itu suka. Jadi Pian tuh supan bilanya bapak atau ibu menyuruh maju ke depan. Maju ke depannya itu ngapain? Menjawab soal kah atau apa? Menjelaskan soal. Menjawab bisa lah juga supan juga. Jadi Pian nih hendaknya tuh pada supan lagi kah? Pian nih tegang lah. Kita relaksasi dulu kah? Kayak ini, nah ini ja. Karena kakak-kakak yang itu tarik napas dulu, habis itu hembuskan supaya Pian ini tegang banget. Supan kamu sih? Jadi kita tarik napas dulu lah. 1, 2, 3 tarik napas. Keluarkan, ya lagi. Keluarkan, lagi. Keluarkan. Nah, ini. Supaya relax santai aja. Anggap aja kan ada orang, kita berdua aja di sini nah. Kenapa nyaman sudah? Nyaman, sudah. Relax kan sudah. Sudah. Masih dah. Nah, jadi apa tadi masalah Pian tadi? Supan dalam disuruh. Kalau berkawanan supan nggak bisa juga. Penyupan nggak Pian nih? Jadi Pian tuh anak ada supan lagi kayak itu kah? Nah, jadi di sini nantinya kakak akan menggunakan teknik shaping. Nah, sebelumnya di sini kakak mau jelasin apa sih itu teknik shaping. Yang kakak akan gunakan di sini menggunakan teknik shaping. Nah, shaping itu ialah membentuk tingkah laku yang sebelumnya belum ditampilkan. Nah, yang maksudnya belum ditampilkan itu belum Pian tampilkan kan. Pian tadi penyupan, jadi kayaknya Pian menampilkan tingkah laku yang baru supaya tidak terlalu penyupan lagi.
tingkah laku yang pian ingin ubah itu secara bertahap, tidak langsung, dengan membuat unsur-unsur kecil tingkah laku yang diinginkan pian secara berturut-turut sampai mendekati tingkah laku yang positif. Nah, jadi teknik shaping ini perubahan tingkah lakunya itu tidak langsung, namun secara berturut-turut, secara sedikit-sedikit nanti pian akan sedikit-sedikit merubah perilaku penyimpan pian tadi dengan perilaku agar pian tidak menyimpan lagi. Jadi dengan teknik shaping ini nantinya diharapkan pian dapat mengubah tingkah laku baru yang positif secara berturut-turut, tidak secara langsung. Nah, itu yang mana teknik shaping itu tadi yang seperti kakak jelaskan di awal tadi, bahwa kayak memunculkan perilaku baru yang positif. Paham lah kan? Piannya awalnya pian penyimpan, supaya ada penyimpan lagi karena pian kakak ngasih tahu aja kayak pian tuh kayak yakinkan diri pian tuh kada supan lagi kayak itu. Nah, jadi kan kalau nya kada supan lagi karena guru menyuruh, jar bapak atau ibu jawab soal ya, jadi karena kan nilainya ada nilai plus loh dasar pian. Biasanya kayak itulah kalau di sekolahan tuh, kalau nya kita yang disuruh maju, kita dikasih nilai plus lah, kada langsung disuruh maju aja, disuruh jawab aja. Nah, jadi jadi karena pian misalkan disuruh ibu maju kayak yakin gitu, nah pian yakin kalau pian bisa gitu, nah ulun pasti bisa kayak itu. Masa kawan-kawan yang lain kada supan, pian supan kayak itu. Nah, kawan-kawan yang lain ada loh juga yang kada supan disuruh maju tuh kayak langsung hendak maju kayak itu. Nah pian hendak yang kayak itu kada. Jadi supaya guru tuh tahu pian tuh pinter, kayak nanya pian tuh bisa, pian tuh kada penyimpan lagi kayak itu. Nah, jadi pian harus meyakinkan diri pian bahwa pian tuh bisa. Pian tuh kayak harus percaya diri. Pian bisa kada percaya diri kalau bila supan tuh biasanya kayak kalau pina kada bisa aja, iyalah supan disuruh maju kalau pina diurahakan kawan kah kayak itu kah. Nah, jadi karena pian tuh lah yakinkan diri pian nih kayak itu, kayak pian pasti bisa kayak itu. Nah, bahwa pian tuh mampu maju ke depan, mampu menjawab soal, mampu apa yang disuruh guru pasti pian akan mampu yang pian lakukan kayak itu. Nah, jadi karena pian kayak jadi ibu ingin maju kayak itu. Nah, jadi pian nih ulun pasti bisa, pokoknya pasti bisa, yakinkan diri pian tuh pasti bisa kayak itu. Nah, jadi ngerti lah ajar kakak tadi kayak apa, bila disuruh guru harus takut, harus percaya diri supaya karena gurunya lebih jadi karena pian dapat nilai plus kayak itu. Nah, jadi karena lah pian nilainya disuruh guru pokoknya harus percaya diri. Nah, dipaham lo? Nah, kayak apa nih pian, relax kada? Gugup kah? Kenapa gugup? Ini kesan kebaikan juga, kesan pian kayak nanya supaya pian tuh kada penyimpan lagi. Nah, jadi karena lah pian kakak beri ini apa nih kesan pian nih saat konseling lawan kakak. Misalnya pian kayak harus yakin pian mampu kayak tadi. Jadi pian karena kakak kasih PR rumah lah. Nah, misalkan pian ke sekolah kah atau lawan kawan kah, pian catat kena misalnya pian supan kah, catat kena misalnya pian supan. Misalnya biasanya kalau kawan supan gara-gara apa? Kan tahu pasti supan aja lah. Nah, atau kada kena kan bukan pian bisa turunan lo, hendak ujian lo aja. Nah, jadi kena bilanya jar ibu bapak, misalnya Inur nih maju aja ke depan jawab soal aja. Pian
pian catat kena itu pian sopan kah catat kena pian supan ulun supan gitu kena pokoknya catat bila supan tuh catat lah kena dia sambil pian lawan supan pian tuh nah misalnya pian hakun maju catat juga yang supan pian catat yang kada supan pian catat kena lah. Jadi kena minggu depan pian ketemu lagi lawan kakak. Habis itu kena kakak lihat yang mana pian supan masih banyak kah atau yang kada supan lagi kayak itu nah. Jadi kena kakak kasih PR ke pian, pian harus mencatat yang mana pian supan, yang mana pian kada. Pokoknya pian catati aja yang mana misalkan pian disuruh maju. Pian supan nih, catat ulun supan. Misalkan hari esoknya lagi pian supan, ulun supan gitu. Catat aja kena lah. Nah, jadi ini kita sudah hendak di akhir loh. Jadi kakak simpulkan bahwa pian ini orangnya penyupan, orangnya tuh bila bakawan juga penyupan juga, bila disuruh guru di sekolah supan juga. Nah jadi kena pian lawan supan pian tuh supaya pian kena nyaman kayak tuh lo kalau penyupan tuh kan nyaman lo hendak bakawan lawan orang supan kada ada bisi kawan, ada banyak bisi kawan kena lawan guru supan karena guru kada tahu lawan pian ngalian. Jadi kan kalau nyepian guru-guru tahu lawan pian jadi kena ada nilai plusnya di sekolahan biasanya kayak itu. Nah jadi dengan adanya konseling individual ini nanti diharapkan semoga pian bisa lebih baik lagi kayak itu. Nah terima kasih atas waktunya yang telah pian berikan kepada kakak. Nanti kita ketemu lagi minggu depan lah dengan yang kakak kasih PR tadi yang catati supan yang mana tidak. Kakak ucapkan terima kasih banyak sudah datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi pada minggu inilah. Kemarin tuh kita sudah ketemu sekali dan ini pertemuan kita yang kedua kali. Jadi bagaimana kabarnya pada minggu ini? Bagaimana kabar pian? Baik. Nah. Jadi pada pertemuan kedua ini kakak terlebih dahulu ingin menjelaskan apa sih tujuan konseling individual itu. Nah, tujuan pada konseling individual ini ialah pertama-tama tuh konseling individual itu bertujuan untuk membantu permasalahan konseli yang sedang dialami konseli. Nah, jadi yang selanjutnya itu pada pertemuan kedua ini juga kita akan mengevaluasi pertemuan sebelumnya, pertemuan yang minggu kemarin yang kakak sudah kasih PR ke pian itu. Nah, jadi kita akan membahas tugas rumah yang kakak berikan, yang PR kakak berikan yang kemarin tuh kakak minggu kemarin tuh yang kakak berikan kan pian catat bila pian supan pian catat ya kak. Nah jadi pada tahap yang kedua ini kita agar semakin erat dan hangat dan kita bisa lebih terbuka lagi agar konseling individual kita nantinya berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya itu kita kayak minggu kemarin kita ngelakuin relaksasi gitu. Jadi kayak tarik nafas lagi, keluarkan lagi yang kayak minggu kemarin, ya kan? Nah, jadi kita ulangi 3 kali. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas lagi keluarkan sampai 3 kali. Udah, kita mulai yuk. 1, 2, 3 tarik nafas. Keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan, tarik lagi, keluarkan. Tangannya kayak gini, ya supaya rileks, biar kita tenang. Supaya pian kada tegang di minggu ini, masa minggu kemarin pian tegang, sekarang tegang lagi. Nah, jadi kita
akan memasuki kegiatan inti dari konseling individual ini. Nah, yang mana pada ini kita pada tahap namanya itu yang ada tahap inti kerja. Nah, yang mana tahap ini merupakan tahap inti dari konseling kelompok. Ya, pada pertemuan ini kita menentukan waktu lagi terlebih dahulu. Nah, kayak minggu yang kemarin kita juga menentukan waktu, kesepakatan waktu. Untuk kesepakatan waktunya ini kita lakukan beberapa undur lagi yang kayak kemarin. Apakah Pian setuju lagi? Apakah Pian setuju? Setuju? Bicara jangan yang kayak ini, jangan setuju kada? Setuju? Setuju. Hari ini kenapa ada kedengaran? Nah, jadi Pian setuju pada pertemuan yang kedua ini kita lakukan lagi. Kakak berterima kasih juga sebelumnya. Terima kasih sudah berhadir di sini. Sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di tempat ini. Nah, jadi kakak ingin bertanya nih mengenai tugas rumah yang sudah kakak berikan kemarin. Jadi gimana? Pian sudah ada mulai perubahan lah gitu. Kayak gimana? Sudah ada sopan lagi? Sudah mulai merasa nyaman? Tapi masih ada sopannya lah. Masih. Kayak gimana pas yang minggu-minggu kemarin tuh? Yang ada sopannya kayak apa? Siapa? Ada lagi kan disuruh ibu maju? Pas di sekolah ada nyuruh apa ibu? Mengerjakan soal. Jadi Pian tuh kayak apa caranya Pian melawan supaya harus sopan lagi maju tuh? Ya apa? Kayak Pian percaya diri. Kayak apa? Pian percaya diri, maju ya lah. Maju. Jadi Pian berpikiran yang sama yang kakak pada kemarin kan? Yang Pian pasti bisa. Dari masa yang lain biar kakak bisa, Pian kali bisa. Jadi pas disuruh guru tuh Pian maju lah. Apa aja jar guru Pian ya maju aja lah. Jadi nah sudah mulai kakak belum melihat lah tugas yang kemarin dulu lah, lihat dulu lah. Oh ini PR yang kemarin berarti Pian masih ada supannya dan masih ada tidak supannya. Ini kakak bacakan lah. Pertama, ulun supan pada saat disuruh ibu menjawab soal. Ini di kelas kah? Yang kedua, ulun supan ketika ada teman baru. Ini maksudnya teman baru kalau ada orang baru gitu kah? Oh, yang ketiga, ulun supan pada saat disuruh pidato. Pidato tuh di depan kelas kayak gimana? Kayak baca puisi kah? Atau pidato baca apakah bahasa Indonesia kah biasanya? Puisi kah biasanya? Puisi itu bahasa Indonesia lah. Jadi disuruh ibu tuh Pian sorangan atau gantian kayak itu lah? Gantian. Ini sudah mulai ada peningkatan lah. Jadi kayaknya Pian tingkatkan lagi kayak yang seperti kakak bilang bahwa Pian lawan rasa sukan Pian tuh. Jadi Pian harus melawan rasa sukan Pian agar Pian nantinya bisa berperilaku yang positif juga. Nah, jadi tadi kakak sudah melihat tugas rumah Pian bahwa Pian ini sudah ada perubahan dalam seminggu ini. Jadi kakak mau ngasih PR tugas rumah lagi kepada Pian. Jadi karena tugasnya ini kan yang minggu kemarin tuh kakak maunya Pian berapa kali yang supannya loh, tapi ada juga yang kan supannya. Nah, jadi kakak minta lagi nantinya di sini. Ini kakak tuliskan dulu lah. Ini yang khusus yang di sebelah tabel sebelah sini. Kakak kasih pada tabel sebelah ini ya yang di lapian supan lah. Kakak tulis supan atau malu melakukan kegiatan.
melakukan kegiatan sebelah. Nah, ini kan tabel yang pertama ini Supan atau malu melakukan apapun itu. Yang kedua ini ketika Pian tidak malu apabila disuruh guru atau itulah ibu melakukan sesuatu. Nah, paham kalian? Jadi pada tabel yang pertama ini, Hena tulis di sini berapa kali Pian Supan pulang lah. Nah, pada yang sebelah sini bila Pian Kawa melawan rasa Supan Pian, tulis di sini. Jadi Hena bila Pian kayak Supan, kada kawa apa sih namanya tuh, kada kawa menahan rasa Supan Pian, berarti Pian Supan, otomatis Pian Supan lah atau malu. Nah, jadi kita tulis bila Pian Supan, tulis di sini bila Pian Kawa melawan rasa Supan Pian, maju ke depan atau disuruh lawan kawan kah, supanan kawan kah, Supan dalam masalah apapun itu. Apabila Pian Kawa, tulis di sinilah. Ini tulis di sini. Ini ketika Pian tidak. Nah, jadi minggu terakhir itu kita pertemuan terakhir lah, minggu 3. Jadi karena kakak mau lihat lagi apakah ada perubahan lagi di minggu ketiga itu. Nanti kita pada minggu ketiga itu mengevaluasi apa sih yang Pian dapat setelah kakak melakukan konseling individual ini. Jadi ini tugasnya. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan yang ketiga pada minggu depan. Jadi kakak juga berterima kasih banyak atas kehadiran Pian pada pertemuan kedua ini. Pian sudah meluangkan waktunya, gazan kita berdua juga, supaya nantinya Pian dapat untung, kakak dapat untung juga. Jadi kita ada timbal balik gitu. Jadi kakak harapkan semoga pada pertemuan ini Pian dapat sedikit demi sedikit merubah sedikit demi sedikit tingkah laku Pian itu yang terlalu Supan tadi menjadi bisa sedang kah Supannya atau kada Supan lagi kah, bisa melawan Supan Pian tadi. Kakak harapkan nantinya dengan pertemuan ini juga bisa lebih meningkat lagi gitu. Kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih untuk waktunya pada sore hari ini. Pian telah meluangkan waktu gasan kakak dan gasan kita untuk konseling individual ini. Nah, di sini kita akan mengadakan konseling individual lagi, yang pertemuan yang terakhir dan pertemuan ketiga. Nah, di sini kakak ucapkan terima kasih banyak telah berhadir di sini pada sore ini. Kakak juga ingin menyampaikan bahwa pada pertemuan ketiga ini yang merupakan pertemuan terakhir kita konseling individual. Nah, kakak juga ingin menyampaikan waktu dalam durasi kita dalam konseling ini kurang lebih 30 menit. Pian, apakah Pian bersedia dulu? Sedia kah? Sedia. Nah, kakak ingin membahas mengenai pertemuan kita yang sebelumnya. Kan kakak sudah kasih PR ya. Kakak juga sebelumnya ingin menjelaskan lagi, di sini kita menggunakan 2 asas dan teknik. Nah, 2 asas itu ialah asas yang pertama ada kerahasiaan dan asas kedua ada keterbukaan. Nah, yang mana asas keterbukaan itu Pian
kan ini kita sudah ketiga kalinya nih ketemu, ini kan yang ketiga kalinya, jadi Pian harus lebih terbuka lagi lawan kakak bagaimana keadaan Pian setelah minggu-minggu yang sebelumnya kita sudah konseling kan. Nah sekarang ini kita konseling lagi, jadi Pian harus lebih terbuka lagi dengan kakak. Apakah permasalahan Pian sudah mulai berangsur-angsur, sudah lebih baik atau bagaimana. Nah yang kedua tadi ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini merupakan yang mana masalah Pian hanya kakak yang tahu, tidak ada orang-orang yang tahu. Jadi Pian harus percaya lawan kakak bahwa dengan asas kerahasiaan ini kakak akan jaga rahasia apapun itu masalah Pian. Nah di sini juga sama yang dengan pertemuan 2 kali yang sebelumnya itu, kita juga menggunakan teknik shaping. Ingatlah teknik shaping apa? Nah teknik shaping itu ialah memunculkan perilaku baru yang positif secara berangsur-angsur. Nah yang mana kan pertemuan pertama kita membahas mengenai masalah Pian. Masalah Pian itu ya supan kalau. Nah setelah itu yang kedua masalah Pian itu yang supan itu sudah mulai berangsur membaik loh. Sudah Pian sedikit demi sedikit Pian tidak supan lagi. Nah yang pada pertemuan ketiga ini kakak harapkan Pian lebih percaya diri lagi. Dan ini kan pertemuan terakhir, jadi kakak sangat berharap apapun yang kakak bisa bantu semoga bermanfaat buat Pian. Dan Pian lebih percaya diri lagi, dan supaya Pian lebih kadesupan lagi. Nah di sini juga kita kan menggunakan teknik shaping tadi. Nah teknik shaping itu kan mengubah tingkah laku baru secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap. Nah kan pertama itu Kak Pian menjelaskan masalah, yang kedua Pian kakak beri PR itu. Di yang pertama itu kakak beri PR dan kakak sudah lihat hasil PR Pian bahwa Pian sudah mulai tidak supan lagi. Nah yang ketiga ini kakak mau lihat PR yang kakak berikan di konseling sebelumnya. Boleh kakak lihat kah? Lihatlah. Nah semalam itu kakak berikan tabel 2, ada yang ulun tidak supan dan ulun supan. Nah ini kakak bisa lihat bahwa hasil dari PR yang dari pertemuan sebelumnya, kakak lihat Pian ini yang ulun supan kosong, berarti Pian ada supan lagi kak. Nah jadi gimana ceritanya, sudah ada disuruh guru kah? Pas 9 nih semalam hari Senin. Pian tuh ujian kalau hari Senin tuh. Nah ngumpul tugas. Itu tuh kelasnya tuh kayak bergantian kah atau langsung gabung semua? Ada penelitian ada Gabung. ada Kayak apa? kayak berpisah-pisah kayak ruangan satu. Ruangan satu berapa orang? Aja Kurang lebih 20 lah berapa? palingan betul. Oh dikit aja, 7. Nah itu pas Pian disuruh ibu apa? Misalnya ada yang ngajakan kerjanya kumpul maju ke depan Ngumpul satu-satu kah? satu-satu. Dulu Pian supan kah ngumpul satu-satu? Sekarang ada lagi supan. Nah kayak apa cara Pian kali supan tuh? Pian kayak harus lebih percaya diri lagi kah? Jadi Pian ngumpul pertama kah atau tengah atau terakhir? Ngumpul tugasnya itu yang pertama kah atau yang di orang Terakhir. Pian ngumpul yang terakhir. Kayak apa Pian ngumpul? Langsung aja. Aja ibu disebut nama kan atau ada langsung ngumpul. Oh berarti Pian nih banyak nih. Ada ulun tidak supan lagi saat disuruh ngumpul tugas. Ulun tidak sopan lagi di saat maju untuk menjawab soal. Nah jadi Pian ini kan sudah mulai nih, sudah percaya diri. Nanti Pian harus tingkatkan lagi supaya Pian lebih percaya diri. Ini berarti dari minggu-minggu yang kita pertemuan tuh Pian, yang pertemuan kedua kan Pian masih ada loh, di tabel itu masih ada supannya. Nah pada pertemuan yang ketiga ini alhamdulillah Pian dalam seminggu ini tidak ada supan lagi loh. Nah jadi karena
disuruh guru lagi hakunja kayak tenang, kayak yakinkan diri pian bahwa diri pian hakun. Nah jadi kakak ingin jadi pian ini sudah kesupan lagi loh, sudah mulai kesupan lagi. Nah jadi kakak ingin menyimpulkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga ini bahwa pian ini sesuai dengan teknik yang kakak gunakan, teknik shaping. Nah perilaku pian itu sudah mulai ataupun isupan pian ini sudah mulai berangsur-angsur pian tingkat pian percaya diri bahwa pian itu tidak supan. Nah pada pertemuan 1 pian itu kan supan loh, bukan rontak aja pian supan. Nah kelihatan bahwa pian itu tegang pertemuan 1, makanya